Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN ya. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal atau latihan soal untuk P3K. Kompetensinya kompetensi teknis. Jabatannya adalah operator layanan operasional bagian ke-20. Nanti akan ada sebanyak 60 soal ya teman-teman yang akan kita simulasikan. Dan soal yang disusun itu sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, atau sesuai dengan materi pokok dari Menpan. Kemudian soal-soal juga diambil beberapa dari field record ya, atau FR dari tahap 1 kemarin, atau soal yang keluar di tahap 1. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini teman-teman ada 8 ya materi pokok atau kisi-kisi resmi dari Menpan RB ya, ada 8. Jadi semua soal yang diujikan nanti dasarnya adalah 8 materi pokok ini ya. Jadi semua yang diujikan nanti dasarnya adalah 8 materi pokok. Nah, selain 8 materi pokok ini ya, untuk teknisnya teman-teman juga harus mempelajari materi ujian tambahan yaitu TIU ya, teman-teman. Tes intelijensia umum. Karena di tahap 1 kemarin soal-soal TIU itu keluar, teman-teman. Ya, ada soal-soal sinonim atau persamaan kata, antonim lawan kata, kemudian kesimpulan, perbandingan, kemudian hitungan sederhana, menghitung jarak, waktu, menghitung keuntungan, menghitung persentase, dan lain sebagainya. Intinya soal-soal TIU itu keluar juga di ujian tahap 1 kemarin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju simulasi soal yang pertama. Petugas operator menerima dokumen pengadaan sarana dari pihak ketiga. Langkah pertama yang paling tepat sesuai dengan prinsip akuntabilitas adalah A. Melaporkan penerimaan dokumen kepada atasan langsung, B. Menyimpan dokumen di tempat yang aman, C. Memverifikasi kelengkapan dan legalitas dokumen, D. Menandatangani tanda terima dan mengarsipkan, E. Membuat berita acara penerimaan tanpa verifikasi awal. Jawaban yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan langkah awal yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas adalah verifikasi kelengkapan dan legalitas. Tanpa verifikasi, dokumen bisa tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yang pertama, melakukan verifikasi kelengkapan, kemudian legalitas dokumennya. Ya, jadi diverifikasi dulu kelengkapan dan legalitas dokumen tersebut. Itu langkah pertama. Selanjutnya, dalam proses pencatatan dokumen sarana dan prasarana, operator diwajibkan menggunakan sistem digital yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk A. Memudahkan pengarsipan manual oleh staf pengelola, B. Menyederhanakan prosedur audit internal tanpa laporan manual, C. Memastikan data terdokumentasi, terdigitalisasi, dan dapat dilacak, D. Meningkatkan keterbatasan akses publik terhadap dokumen, atau E. Mengurangi beban kerja tim pengadaan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan sistem digital bertujuan menciptakan jejak audit ya, atau audit trail, keterlacakan, dan keamanan data, bukan hanya efisiensi kerja. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Jadi tujuan daripada sistem digital yang terintegrasi itu salah satunya ya teman-teman ya. Salah satunya adalah memastikan data itu terdokumentasi, terdigitalisasi, dan dapat dilacak. Selanjutnya, jika terdapat dokumen yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan, langkah operator yang paling sesuai adalah A. Menandatangani dokumen untuk mempercepat proses, B. Menolak dokumen secara sepihak dan tidak mencatat kejadian,
C. Menyimpan dokumen tanpa tindakan lebih lanjut. D. Mengubah dokumen agar sesuai lalu melaporkan. Atau E. Melaporkan ketidaksesuaian dan meminta klarifikasi tertulis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan operator tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau menerima dokumen yang tidak sesuai. Klarifikasi tertulis menjaga transparansi. Oke, jadi jawabannya ada yang E ya teman-teman ya. Melaporkan ketidaksesuaian dan meminta klarifikasi tertulis. Selanjutnya, salah satu resiko administratif yang dapat muncul jika dokumen sarana tidak diperiksa secara cermat oleh operator adalah A. Terhambatnya penyerapan anggaran, B. Meningkatnya performa laporan tahunan, C. Meningkatnya jumlah pegawai, D. Bertambahnya stok barang berkualitas tinggi, atau E. Turunnya nilai aset lembaga secara otomatis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan dokumen yang tidak valid dapat menggagalkan proses pengadaan. Itu menyebabkan keterlambatan daripada realisasi anggaran. Ya, jadi salah satu ya dampak yang muncul ya kalau operator tidak cermat memeriksa daripada dokumen sarana itu bisa terjadi terhambatnya penyerapan anggaran karena dapat gagal tuh proses pengadaan sehingga realisasi anggaran akan terlambat. Selanjutnya, peran petugas operator dalam proses kontrol dokumen sarana dan prasarana sangat krusial karena A. Ia bertanggung jawab penuh atas anggaran yang digunakan. B. Ia menjadi pihak yang mengatur jadwal distribusi barang. C. Ia bertugas sebagai verifikator awal yang menjaga integritas proses. D. Ia dapat memutuskan penerima manfaat dari pengadaan. Atau E. Ia memiliki wewenang menentukan penyedia barang. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan operator adalah gatekeeper administratif ya, yang menjamin hanya dokumen sah yang diproses ke tahap selanjutnya. Jadi jawabannya yang C. Jadi bertugas sebagai verifikator awal yang menjaga integritas proses. Selanjutnya, fungsi operator dalam memastikan keabsahan dokumen pengadaan barang mencakup hal berikut kecuali A. Mencocokkan spesifikasi teknis dengan dokumen penawaran. B. Memastikan dokumen sesuai peraturan presiden terkait pengadaan. C. Melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk uji fungsi barang. D. Memastikan semua dokumen terdokumentasi secara digital. Atau E. Memverifikasi tanggal dan nomor surat agar konsisten. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan uji fungsi atau inspeksi lapangan bukan wewenang utama operator. Tugas ini biasanya berada di bawah tim teknis atau tim verifikasi fisik. Jadi jawabannya yang C ya. Melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk uji fungsi barang. Nah, ini yang bukan atau kecuali ya. Selanjutnya, operator menemukan dokumen dengan cap instansi yang buram dan tidak jelas. Langkah profesional yang dapat diambil adalah A. Menolak dokumen secara permanen. B. Mengarsipkan dokumen tanpa catatan. C. Meminta dokumen pengganti dengan cap yang sah. D. Menandatangani sebagai bentuk penerimaan sementara. Atau E. Mengabaikan karena sudah ditandatangani. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya. Pembahasan cap buram dapat meragukan keaslian dokumen.
operator harus meminta salinan yang sah untuk menjaga keabsahan administrasi ya. Jadi C ya teman-teman. Meminta dokumen pengganti dengan cap yang sah. Selanjutnya, apa risiko utama bila operator mengabaikan inkonsistensi dokumen saat pemeriksaan awal? A. Potensi temuan audit dan sanksi administratif meningkat. B. Penyedia barang memperoleh keuntungan lebih. C. Penggunaan sistem digital menjadi tidak efektif. D. Arsip menjadi terlalu besar untuk dikelola. Atau E. Proses distribusi barang ke unit kerja terganggu. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan inkonsistensi dokumen dapat menjadi temuan audit, mencerminkan lemahnya pengawasan, dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Jadi jawabannya A ya. Potensi temuan audit dan sanksi administratif meningkat. Selanjutnya, ketika dokumen sarana dan prasarana diterima dalam format digital dan cetak, operator wajib A. Mengutamakan pemeriksaan dokumen digital karena lebih praktis. B. Membandingkan keduanya dan memastikan kesesuaian. C. Mengarsipkan dokumen cetak saja karena bersifat resmi. D. Memverifikasi dokumen cetak dan mengabaikan versi digital. Atau E. Menyerahkan semuanya ke bagian keuangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan pemeriksaan silang antara dokumen cetak dan digital penting untuk memastikan tidak ada perbedaan konten yang bisa dimanipulasi. Jadi jawabannya yang B ya. Membandingkan keduanya dan memastikan kesesuaian. Selanjutnya, seorang operator menemukan bahwa jumlah barang dalam dokumen lebih banyak dari yang diterima. Tindakan yang tepat adalah A. Mencoret jumlah dalam dokumen agar sesuai barang. B. Menyimpan dokumen dan menunggu instruksi. C. Melaporkan selisih kepada tim verifikasi dan mencatat temuan. D. Menandatangani dokumen sebagai bukti penerimaan. Atau E. Menghitung ulang dan membuang barang yang lebih. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan operator wajib mencatat perbedaan dan melaporkannya untuk klarifikasi formal, bukan mengubah atau mengabaikan data. Jadi jawabannya C ya. Melaporkan selisih kepada tim verifikasi dan mencatat temuan. Selanjutnya, langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh operator sebelum mencatat dokumen sarana dan prasarana ke dalam buku kendali adalah A. Memastikan dokumen telah ditandatangani oleh kepala unit. B. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen. C. Mencetak dokumen digital untuk arsip manual. D. Menginput data barang langsung ke spreadsheet digital. Atau E. Menyerahkan dokumen kepada bagian pengadaan untuk dicatat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan sebelum pencatatan dilakukan, operator wajib memastikan kelengkapan dan validitas dokumen agar tidak terjadi pencatatan atas data yang salah atau belum sah. Jadi jawabannya B ya. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Selanjutnya, manakah di bawah ini yang paling mencerminkan fungsi buku kendali dalam proses administrasi sarana dan prasarana? A. Sebagai media penyimpanan dokumen pengadaan. B. Sebagai alat pelaporan ke unit keuangan. C. Sebagai catatan resmi transaksi penerimaan dan pengeluaran barang. D. Sebagai lembar disposisi internal antar bagian. Atau E. Sebagai dokumen evaluasi kerja operator. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya adalah yang C.
Pembahasan buku kendali berfungsi sebagai dokumen pengendali dan pelacak alur barang dan dokumen, bukan sekedar arsip. Jadi jawabannya C ya. Sebagai catatan resmi transaksi penerimaan dan pengeluaran barang. Selanjutnya, jika operator mencatat dokumen pada buku kendali dengan nomor urut yang sama dengan entry sebelumnya, maka yang berpotensi terjadi adalah A. Efisiensi dalam pelacakan data meningkat, B. Pengarsipan menjadi lebih sederhana, C. Terjadi duplikasi data yang bisa memicu temuan audit, D. Validasi internal berjalan lebih cepat, atau E. Penerimaan barang dianggap sah oleh sistem. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan nomor urut unik diperlukan untuk mencegah kebingungan administratif dan resiko audit, sehingga pengulangan nomor harus dihindari ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi jawabannya yang C, terjadi duplikasi data yang bisa memicu temuan audit. Selanjutnya, informasi wajib yang harus dicatat oleh operator dalam buku kendali antara lain adalah A. Nama barang, nama supplier, dan kondisi ruangan. B. Nomor surat pengantar, tanggal terima, dan jumlah barang. C. Harga satuan, volume ruangan, dan nama penerima barang. D. Tanggal pembelian, nama vendor, dan lokasi penyimpanan. Atau E. Spesifikasi barang, tanggal distribusi, dan kondisi gedung. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan pencatatan minimal dalam buku kendali mencakup identitas dokumen, tanggal terima, dan jumlah barang sebagai catatan resmi transaksi masuk. Nah, jadi minimal ada ini teman-teman ya, di dalam buku kendali itu. Minimal ada nomor surat pengantar, kemudian ada tanggal terimanya, dan kemudian ada jumlah barangnya ya. Selanjutnya, jika operator lupa mencatat satu dokumen penting ke dalam buku kendali, maka konsekuensi yang paling mungkin terjadi adalah A. Barang tidak bisa digunakan oleh unit kerja, B. Barang dianggap tidak sah dalam laporan aset, C. Sistem keuangan akan langsung menghapus data tersebut, D. Kepala unit akan mencatat ulang atas nama operator, E. Pencatatan akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar yang B. Pembahasan dokumen yang tidak dicatat di buku kendali tidak tercatat secara resmi, sehingga barang yang menyertainya tidak akan diakui sebagai bagian dari aset yang sah. Nah, jadi jawabannya B ya. Jadi barang tersebut itu dianggap tidak sah dalam laporan aset. Selanjutnya, ketika unit penerima tidak berada di tempat saat distribusi dilakukan, maka operator layanan harus A. Menitipkan barang ke unit terdekat, B. Menunda distribusi dan menjadwalkan ulang, C. Meninggalkan barang di lokasi dan membuat dokumentasi, D. Mengembalikan barang ke vendor, atau E. Mencatat barang sebagai sudah diterima. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan barang tidak boleh diserahkan tanpa pihak penerima resmi. Operator harus menunda distribusi dan menjadwalkan ulang secara formal. Ya, jadi jawabannya B ya. Menunda distribusi dan menjadwalkan ulang. Selanjutnya, pencatatan distribusi barang ke unit penerima biasanya dilakukan dalam A. Buku kendali keluar, B. Buku kas umum, C. Laporan evaluasi sarana, D. Register inventaris akhir tahun, atau E. Daftar hadir pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A.
Pembahasan buku kendali keluar adalah dokumen khusus yang digunakan untuk mencatat barang yang keluar dari gudang atau unit layanan ke unit penerima. Jadi jawabannya A ya, buku kendali keluar. Selanjutnya, apa yang tidak boleh dilakukan operator layanan dalam proses distribusi sarana dan prasarana? A. Membantu menata barang di lokasi penerima. B. Mengubah jumlah barang pada dokumen distribusi secara sepihak. C. Menyerahkan barang sesuai jadwal yang telah ditentukan. D. Memastikan tanda tangan penerima diperoleh. E. Membuat catatan distribusi harian. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan mengubah dokumen resmi tanpa otorisasi adalah pelanggaran administratif serius. Semua perubahan harus melalui prosedur yang sah. Nah, jadi yang nggak boleh ini teman-teman salah satunya ya. Mengubah jumlah barang pada dokumen distribusi secara sepihak, itu tidak boleh. Selanjutnya, jika operator mendistribusikan sarana ke unit yang tidak tercantum dalam daftar penerima resmi, maka potensi risiko yang muncul adalah A. Barang akan digunakan lebih cepat. B. Kegiatan operasional menjadi lebih efisien. C. Terjadi penyalahgunaan barang dan ketidaksesuaian alokasi. D. Sistem distribusi menjadi lebih fleksibel. Atau E. Unit lain akan merasa terbantu. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan distribusi ke unit yang tidak sah melanggar prinsip alokasi dan dapat dianggap penyalahgunaan aset, terutama dalam audit. Di C ya, terjadi penyalahgunaan barang dan ketidaksesuaian lokasi. Selanjutnya, distribusi barang dari operator ke unit lain dinyatakan sah dan lengkap jika A. Barang diterima dan didokumentasikan secara lisan. B. Ada komunikasi WhatsApp sebagai bukti pengiriman. C. Terdapat berita acara, tanda tangan penerima, dan pencatatan pada sistem atau buku. D. Barang sudah tidak ada lagi di gudang. Atau E. Operator telah selesai melakukan tugas harian. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan sahnya distribusi hanya diakui jika ada bukti tertulis berupa BAST ya, berita acara serah terima atau dokumen distribusi, tanda tangan penerima, dan pencatatan administratif yang terdokumentasi. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Terdapat berita acara, tanda tangan penerima, dan pencatatan pada sistem atau buku. Selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan operator sebelum melakukan inventarisasi barang adalah A. Mendistribusikan formulir isian ke seluruh unit kerja. B. Melaporkan hasil inventarisasi sebelumnya. C. Melakukan pengecekan terhadap daftar barang existing. D. Menginput data barang ke sistem aset. Atau E. Mengarsipkan dokumen pendukung dari vendor. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan inventarisasi dimulai dari validasi data awal terhadap barang yang tercatat dalam daftar aset. Ini untuk memastikan kesesuaian antara catatan dan kondisi real. Nah, jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Melakukan pengecekan terhadap daftar barang existing. Selanjutnya, dokumen yang menjadi acuan utama bagi operator dalam kegiatan inventarisasi adalah A. Surat permintaan barang. B. Berita acara distribusi terakhir. C. Kartu inventaris barang. D. Dokumen pengadaan dari penyedia. Atau E. Buku kendali keluar masuk barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya. Pembahasan kartu inventaris barang atau KIB merupakan dokumen utama dalam sistem inventarisasi pemerintah sesuai dengan Permendagri 47/2021 tentang tata cara inventarisasi barang milik daerah. Jadi jawabannya KIB ya, kartu inventaris barang. Selanjutnya, salah satu tujuan utama dari inventarisasi berkala adalah A. Menyesuaikan barang dengan anggaran pengadaan. B. Mempermudah distribusi barang antar unit kerja. C. Menentukan pemusnahan aset yang tidak terpakai. D. Menjamin akuntabilitas dan validitas data aset.
E. Meningkatkan pelayanan publik secara langsung. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan inventarisasi adalah bagian dari proses penertiban administrasi aset untuk menjamin data barang sesuai antara fisik dan catatan serta memudahkan audit. Jadi yang D ya, menjamin akuntabilitas dan validitas data aset. Selanjutnya, dalam pelaksanaan inventarisasi, barang yang ditemukan rusak berat harus dicatat dengan cara A. Dihapus dari daftar dan dimusnahkan langsung, B. Ditandai sebagai barang hilang atau diinvestigasi ya, C. Dipindahkan ke gudang cadangan oleh operator, D. Dibiarkan di tempatnya sampai ada surat resmi, atau E. Dicatat sebagai barang nonaktif dan dilaporkan untuk proses penghapusan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan barang rusak berat harus dicatat dalam laporan inventarisasi dan diajukan untuk penghapusan sesuai prosedur berdasarkan tingkat kerusakan dan nilai buku. Jadi jawabannya E ya. Dicatat sebagai barang nonaktif dan dilaporkan untuk proses penghapusan. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan antara catatan KIB dan kondisi real barang, maka operator layanan wajib A. Mengubah data KIB tanpa menunggu persetujuan, B. Mengisi catatan temuan dan melaporkannya, C. Menyesuaikan barang dengan dokumen KIB, D. Mencoret barang dari daftar dan menyimpan laporan, E. Membuat dokumen baru berdasarkan barang yang ada. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang B ya. Pembahasan operator tidak boleh mengubah data tanpa prosedur resmi. Selisih atau perbedaan itu dicatat sebagai temuan untuk ditindaklanjuti oleh tim barang milik negara atau barang milik daerah. Jadi operator itu dia hanya mengisi catatan temuan tersebut kemudian melaporkannya. Selanjutnya, operator wajib melakukan pengecekan berkala terhadap penggunaan barang inventaris agar A. Barang lebih cepat diganti, B. Barang selalu terlihat digunakan, C. Mencegah kerusakan akibat kelalaian atau penggunaan berlebih, D. Memastikan semua barang habis pakai tetap tersedia, atau E. Barang dapat ditukar antar unit. Coba coba. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan pengecekan rutin membantu menjaga kondisi dan fungsi barang serta mencegah kerusakan permanen atau kehilangan. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Mencegah kerusakan akibat kelalaian atau penggunaan berlebih. Selanjutnya, jika barang inventaris digunakan di luar instansi ya, misalnya untuk pelatihan eksternal, maka A. Tidak perlu dicatat karena untuk kegiatan resmi, B. Dicatat sebagai peminjaman luar instansi dengan izin tertulis, C. Diserahkan langsung ke panitia kegiatan, D. Diganti dengan barang pribadi pegawai, atau E. Tidak diperkenankan digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan penggunaan barang di luar kantor tetap wajib melalui prosedur peminjaman resmi dengan dokumen tertulis dan persetujuan dari pimpinan. Ya, jadi jawabannya B ya teman-teman ya. Dicatat sebagai peminjaman luar instansi dengan izin tertulis. Selanjutnya, setiap operator layanan harus melaporkan data penggunaan barang secara berkala kepada A. Sekretariat lembaga, B. Pihak vendor terkait, C. Kepala unit kerja dan tim pengelola aset, D. Pejabat pelaksana teknis kegiatan, atau E. Tim pengadaan barang atau jasa. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan laporan dilakukan kepada unit pengelola aset dan kepala unit untuk evaluasi penggunaan dan pengendalian internal. Jadi, melaporkannya kepada kepala unit kerja dan tim pengelola aset. Selanjutnya, penggunaan barang yang tidak sesuai peruntukannya bisa mengakibatkan A. Efisiensi penggunaan barang meningkat, B. Barang bertahan lebih lama, C. Pengembalian barang lebih cepat, D. Barang dipindah ke unit yang membutuhkan, atau E. Terjadinya kerusakan dan tidak tercapainya tujuan pengadaan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan barang yang digunakan di luar fungsi aslinya beresiko cepat rusak dan tidak memberikan manfaat maksimal. Bertentangan dengan prinsip efektivitas. Ya, jadi jawabannya yang E. Terjadinya kerusakan dan tidak tercapainya tujuan pengadaan. Selanjutnya, sistem informasi yang mendukung pengaturan penggunaan barang di banyak instansi pemerintah adalah A. SIPKD ya, kemudian B. SIMAK BMN, C. Sakti, D. Procurement, E. Sirup ya, SIRUP. Kita lihat jawabannya yang B ya, SIMAK BMN. Pembahasan SIMAK BMN atau Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara digunakan untuk mencatat, mengelola, dan mengatur penggunaan aset negara. Jadi jawabannya adalah SIMAK BMN. Selanjutnya, barang inventaris yang rusak ringan saat digunakan, langkah operator adalah A. Mencatat dan melaporkan kerusakan untuk diperbaiki, B. Menghapus barang dari daftar inventaris, C. Mengganti barang tersebut dengan barang baru, D. Meminjam barang dari unit lain, E. Menyimpan barang tersebut sampai rusak total. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan operator harus mendata kerusakan, menilai tingkat kerusakan, dan meneruskan ke bagian teknis untuk perbaikan. Jadi jawabannya A, teman-teman ya. Mencatat, melaporkan kerusakan untuk diperbaiki. Selanjutnya, jika permintaan penggunaan barang melebihi jumlah ketersediaan, maka operator harus A. Menolak permintaan tanpa penjelasan, B. Memberikan barang secara bergiliran berdasarkan prioritas, C. Mendistribusikan semua barang dan mencari pinjaman, D. Membagi barang berdasarkan jumlah pegawai, E. Mengalihkan permintaan ke barang lain. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang B. Pembahasan operator harus menerapkan prinsip prioritas dan rotasi penggunaan agar tetap adil dan efisien. Ya, jadi jawabannya B, teman-teman. Memberikan barang secara bergiliran berdasarkan prioritas. Selanjutnya, salah satu indikator kinerja operator layanan dalam pengaturan barang adalah A. Banyaknya barang yang diminta pegawai, B. Kecepatan belanja pengadaan, C. Tingkat kerusakan barang selama masa pakai, D. Jumlah barang yang belum didistribusikan, atau E. Waktu kedatangan barang dari penyedia. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan tingkat kerusakan barang mencerminkan kualitas pengaturan dan pengawasan penggunaan oleh operator. Jadi jawabannya C ya. Tingkat kerusakan barang selama masa pakai. Selanjutnya, barang inventaris yang dialihkan ke pegawai untuk penggunaan pribadi di rumah harus A. Diberikan tanpa prosedur, B. Dihibahkan melalui surat keputusan, C. Dicatat sebagai barang keluar sementara dengan persetujuan tertulis, D. Diberikan atas nama pengguna, E. Diubah status kepemilikannya ke pribadi. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan penggunaan barang di luar lokasi instansi harus dicatat secara resmi sebagai barang keluar sementara untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan. Ya, jadi C ya. Dicatat sebagai barang keluar sementara dengan persetujuan tertulis. Selanjutnya, tujuan utama pengaturan penggunaan barang inventaris oleh operator layanan operasional adalah A. Menambah beban kerja staf pengguna, B. Memastikan distribusi barang merata, C. Menjaga efisiensi, keamanan, dan pertanggungjawaban aset, D. Mengurangi permintaan pengadaan barang, atau E. Meningkatkan jumlah barang yang digunakan bersama. Jawabannya adalah Oke, jawabannya yang C. Pengaturan bertujuan menjaga kinerja aset, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaannya dalam rangka pertanggungjawaban publik. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Menjaga efisiensi, keamanan, dan pertanggungjawaban aset. Selanjutnya, jika ditemukan sarana yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur, operator layanan operasional harus A. Mengambil alih barang tanpa konfirmasi, B. Memberi sanksi langsung kepada pengguna, C. Membiarkan selama barang tidak rusak, D. Melaporkan kepada atasan dan mencatat pelanggaran dalam log penggunaan, E. Mengganti barang tersebut dengan yang lebih kecil. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan operator tidak memiliki wewenang hukum, namun wajib melaporkan pelanggaran dan mencatatnya sebagai dokumentasi pelacakan dan evaluasi. Jadi jawabannya D ya. Melaporkan kepada atasan dan mencatat pelanggaran dalam log penggunaan. Selanjutnya, salah satu peran penting operator layanan operasional dalam pengaturan prasarana gedung, misal ruang rapat, aula, ruang server, adalah A. Menjadwalkan perawatan dan pemakaian berdasarkan permintaan pengguna, B. Menjaga keamanan gedung selama jam operasional, C. Melakukan pengadaan fasilitas tambahan setiap kali ada permintaan, D. Menyusun anggaran gedung secara mandiri, atau E. Menghitung nilai sewa untuk pihak ketiga. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan operator bertanggung jawab dalam penjadwalan, pencatatan, dan memastikan kesiapan prasarana sesuai dengan standar pelayanan internal instansi. Jadi jawabannya A ya. Menjadwalkan perawatan dan pemakaian berdasarkan permintaan pengguna. Selanjutnya, ketika penggunaan sarana melebihi kapasitas atau terjadi overbooking, operator sebaiknya A. Menyusun daftar tunggu berdasarkan urutan waktu permintaan, B. Mengizinkan semua unit menggunakan barang secara bersamaan, C. Menambah jumlah barang secara manual, D. Memprioritaskan unit kerja yang memiliki anggaran lebih besar, atau E. Mencoret salah satu permintaan tanpa konfirmasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan penyusunan daftar tunggu ya atau waiting list adalah cara profesional dan adil dalam menghadapi keterbatasan sarana. Itu jawabannya yang A ya. Menyusun daftar tunggu berdasarkan urutan waktu permintaan. Selanjutnya, tujuan dari pencatatan penggunaan sarana dan prasarana oleh operator adalah A. Memenuhi keinginan auditor internal, B. Menyediakan data untuk pengajuan barang baru setiap bulan, C. Menjamin keterlacakan, evaluasi, dan akuntabilitas penggunaan, D. Membantu pengembangan sistem penggajian pegawai, E. Menyederhanakan tugas operator lain. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan pencatatan yang sistematis mendukung pelacakan aset, pengendalian internal, dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Menjamin keterlacakan, evaluasi, dan akuntabilitas penggunaan. Selanjutnya,
Apa akibat dari tidak adanya pengaturan penggunaan sarana dan prasarana oleh operator layanan operasional? A. Meningkatnya efisiensi penggunaan. B. Terbentuknya solidaritas antar unit. C. Terjadinya konflik penggunaan dan kerusakan barang yang tidak terkendali. D. Barang menjadi lebih cepat dibagikan. Atau E. Pengguna menjadi lebih mandiri. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya tentunya yang C ya. Pembahasan tanpa pengaturan penggunaan sarana menjadi tidak terkontrol, rentan konflik, serta meningkatkan resiko kerusakan dan penyalahgunaan. Jadi C ya, terjadinya konflik, penggunaan, dan kerusakan barang yang tidak terkendali. Dalam konteks regulasi pengelolaan barang milik negara, operator harus mengacu pada A. Peraturan Presiden 54/2010, B. Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 14 tentang ASN, D. Inpres Nomor 3 2003, atau E. Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan PP Nomor 27 Tahun 2014 secara khusus mengatur tata cara pengelolaan BMN atau BMD ya, termasuk pemeriksaan dan pencatatan aset oleh instansi pemerintah ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kan kita harus hafal ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tidak hafal nih teman-teman, tidak tahu sama sekali, maka teman-teman menghubungkan ya soal yang ditanya dengan jawaban, mana yang ada keterkaitan. Nah, misalnya dalam soal ini kata kuncinya adalah pengelolaan BMN, barang milik negara. Nah, di sini mana yang ada tulisan yang hampir mirip-mirip ya dengan soal. Nah, di sini kan dalam hal ini ya, ini tidak ada ya. Tidak ada, ini tidak ada ya. Ini tidak ada, ini tidak ada. Maka bisa dijawab dengan ini. Karena ini ada BMN dan BMD. Nah, sama ya, ada kesamaan ya. Nah, sehingga kita bisa jawab seperti ini kalau teman-teman tidak tahu sama sekali ya. Jadi PP 27/14 tentang pengelolaan BMN atau BMD. Ini ada kata kunci yang berhubungan ya, seperti ini. Gitu. Ini salah satu cara menjawab kalau kita sama sekali tidak tahu. Oke, selanjutnya. Apa peran sistem informasi seperti SIMAK BMN dalam pemeriksaan sarana dan prasarana? A. Menghapus barang yang rusak dari daftar. B. Mengurangi beban kerja staf pengadaan. C. Menyediakan data valid untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi barang. D. Membuat laporan keuangan tahunan. E. Mengatur jadwal pemeliharaan berkala secara otomatis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan SIMAK BMN menyediakan data inventaris yang digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan fisik barang oleh operator. Jadi yang C ya, menyediakan data valid untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi barang. Selanjutnya, saat operator mendapati ketidaksesuaian antara data inventaris dan kondisi fisik di lapangan, langkah paling profesional adalah A. Menyesuaikan data dengan kondisi lapangan. B. Melaporkan ketidaksesuaian dalam berita acara. C. Menghapus data yang tidak sesuai. D. Memindahkan barang ke lokasi yang sesuai data. Atau E. Mengabaikan ketidaksesuaian karena bukan tanggung jawabnya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan operator harus bersikap profesional dengan mendokumentasikan semua ketidaksesuaian dalam berita acara sebagai dasar perbaikan dan audit. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Melaporkan ketidaksesuaian dalam BA atau berita acara. Selanjutnya, operator menemukan kursi yang aus dan tidak layak pakai. Menurut prinsip manajemen aset, tindakan selanjutnya yang paling tepat adalah A. Mengganti langsung dengan kursi baru. B. Melakukan penghapusan tanpa prosedur. C. Mengusulkan pemeliharaan atau penghapusan sesuai prosedur. D. Menyimpan di gudang sebagai cadangan. E. Memberikan kepada pegawai untuk digunakan pribadi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C.
Pembahasan operator tidak dapat langsung memutuskan penggantian atau penghapusan tanpa prosedur. Ia harus mengusulkan berdasarkan SOP pengelolaan aset. Jadi jawabannya C ya. Mengusulkan pemeliharaan atau penghapusan sesuai prosedur. Selanjutnya, apa risiko utama jika operator tidak melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana secara rutin? A. Kelebihan anggaran tahunan. B. Penurunan kinerja staf SDM. C. Tidak tercapainya target pelayanan publik. D. Berkurangnya jumlah pegawai. Atau E. Meningkatnya pengeluaran untuk kegiatan dinas luar. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C. Pembahasan ketidakteraturan pemeriksaan bisa menyebabkan fasilitas tidak optimal, menghambat operasional instansi dan akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ya, jadi jawabannya C ya. Tidak tercapainya target pelayanan publik. Selanjutnya, ketika operator melakukan pemeliharaan terhadap peralatan elektronik, dokumen penting yang harus tersedia adalah A. Surat tugas pegawai. B. Daftar presensi harian. C. Manual penggunaan dan perawatan. D. Daftar kebutuhan konsumsi kegiatan. Atau E. Dokumen laporan bulanan pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar. C. Pembahasan manual penggunaan dan perawatan menjadi acuan utama untuk mengetahui prosedur pemeliharaan yang sesuai dengan standar pabrikan. Jadi jawabannya C ya. Manual penggunaan dan perawatan. Selanjutnya, operator mencatat bahwa beberapa unit komputer lambat saat dinyalakan. Tindakan yang paling tepat dalam konteks pemeliharaan adalah A. Menonaktifkan komputer sampai ada penggantian. B. Menghapus komputer dari inventaris aktif. C. Melakukan install ulang sistem secara mandiri tanpa prosedur. D. Mengganti perangkat keras tanpa laporan. Atau E. Membersihkan file sampah dan menjalankan diagnosis perangkat lunak. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan masalah performa seringkali disebabkan oleh faktor software. Pemeliharaan ringan bisa dilakukan seperti pembersihan file dan pemindaian sistem untuk mendiagnosis masalah. Jadi jawabannya yang bisa dilakukan yaitu yang E ya. Bisa melakukan pembersihan file sampah, kemudian bisa menjalankan software diagnosis perangkat lunak ya. Selanjutnya, dalam pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah, prinsip value for money berarti A. Membeli barang semurah mungkin. B. Memastikan biaya perawatan ditanggung pribadi. C. Mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengelolaan aset. D. Menghindari penggunaan barang secara berlebihan. Atau E. Mengurangi kegiatan pemeliharaan untuk efisiensi anggaran. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Value for money menekankan pada efisiensi biaya, efektivitas hasil, dan penggunaan sumber daya secara ekonomis dalam pengelolaan aset. Ya, jadi C ya teman-teman ya, mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pengelolaan aset. Selanjutnya, jika peralatan kantor tidak diperiksa dan dirawat secara berkala, resiko terbesar yang dapat terjadi adalah A. Produktivitas menurun dan biaya penggantian meningkat. B. Anggaran kepegawaian meningkat. B. Barang cepat hilang dari inventaris. C. Pegawai menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Atau E. Sistem pengarsipan menjadi terganggu. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan tanpa pemeliharaan rutin, barang akan lebih cepat rusak, sehingga menurunkan produktivitas dan menambah beban anggaran untuk penggantian. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Produktivitas menurun, biaya penggantian meningkat. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh operator harus dilaporkan secara berkala ke A. Pegawai senior. B. Staf TU atau administrasi umum. C. Kepala bagian perencanaan. D. Pejabat pengelolaan barang milik negara atau BMN. E. Bendahara pengeluaran. Jawabannya adalah
Ya, jawabannya tentunya adalah yang D. Pembahasan pejabat pengelola BUMN bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengawasan terhadap kondisi aset, sehingga laporan pemeliharaan harus disampaikan ke pejabat tersebut. Yang D. Pejabat pengelola barang milik negara. Selanjutnya, apa langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh operator ketika menerima permohonan peminjaman sarana prasarana dari unit kerja lain? A. Menyediakan barang yang diminta dan mencatatnya secara lisan. B. Mengisi formulir pengajuan peminjaman atas nama pemohon. B. Memeriksa ketersediaan barang dan mencocokkan dengan data inventaris. D. Menyerahkan barang dan mencatat nomor inventaris di buku tulis. Atau E. Menghubungi pimpinan untuk meminta persetujuan lisan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawabannya ada yang C. Pembahasan, operator harus memeriksa ketersediaan terlebih dahulu dan mencocokkan data dengan data inventaris resmi sebelum menindaklanjuti permintaan. Jadi, yang dilakukan pertama itu memeriksa dulu ketersediaan barang ya, kemudian dicocokkan dengan data inventaris, baru bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, salah satu prinsip penting dalam pengelolaan peminjaman barang milik negara adalah A. Peminjaman wajib mengganti barang dengan jenis yang sama setelah digunakan. B. Barang hanya dapat dipinjam oleh pihak luar instansi. C. Barang yang dipinjam tetap dalam pengawasan operator. D. Barang yang dipinjam tidak perlu dicatat ulang jika dikembalikan dalam 3 hari. E. Peminjaman barang hanya berlaku untuk keperluan pribadi pegawai. Jawabannya adalah yang Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan meskipun barang sedang dipinjam, tanggung jawab administratif dan pengawasan tetap ada pada unit pengelola, termasuk operator sebagai pencatat dan pemantau. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Jadi barang yang dipinjam tetap dalam pengawasan daripada operator ya. Selanjutnya, formulir peminjaman barang harus memuat informasi berikut kecuali A. Perkiraan usia barang. B. Jenis dan jumlah barang. C. Nama peminjam. D. Waktu peminjaman dan pengembalian. Atau E. Tanda tangan peminjam dan petugas. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A. Oke, pembahasan perkiraan usia barang bukan informasi wajib dalam formulir peminjaman. Formulir lebih fokus pada identitas, barang, waktu, dan pertanggungjawaban. Jadi yang bukan ya atau kecuali itu yang perkiraan usia barang. Selanjutnya, jika barang yang dipinjam rusak saat digunakan, operator harus terlebih dahulu A. Menyusun laporan kehilangan barang. B. Melaporkan kejadian kepada atasan dan membuat berita acara. C. Memanggil teknisi untuk memperbaiki. D. Menghapus barang dari daftar inventaris. Atau E. Meminta peminjam langsung mengganti barang. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jadi jawabannya yang B. Langkah pertama adalah melapor dan mendokumentasikan kejadian melalui berita acara. Tindakan perbaikan atau penggantian dilakukan setelahnya. Jadi jawabannya B ya. Melaporkan kejadian kepada atasan dan membuat berita acara. Selanjutnya, apa fungsi utama dari pencatatan transaksi peminjaman sarana dan prasarana oleh operator? A. Untuk memudahkan proses penghapusan barang. B. Untuk melaporkan kepada pegawai pemeliharaan. C. Untuk keperluan audit dan pengawasan aset. D. Untuk menambah jumlah barang dalam database. Atau E. Untuk mempercepat pengadaan barang baru. Jawabannya adalah ya, jawabannya itu yang C, teman-teman. Pembahasan pencatatan peminjaman adalah bagian dari dokumentasi aset. Penting untuk keperluan pengawasan internal dan audit dari inspektorat atau BPK. Jadi jawabannya C ya. Untuk keperluan audit dan pengawasan aset.
Selanjutnya, manakah dari pilihan berikut yang bukan termasuk sarana dalam konteks kantor pemerintah? A. Komputer dan printer, B. Kursi dan meja, C. Bangunan kantor, D. Alat komunikasi internal, atau E. Kertas dan alat tulis. Jawabannya adalah yang bukan sarana ya teman-teman. Ya, tentunya C. Pembahasan sarana adalah alat atau benda langsung yang dipakai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, alat tulis, dan alat komunikasi. Prasarana adalah fasilitas dasar yang lebih permanen seperti bangunan kantor, jaringan listrik, dan air. Jadi yang bukan sarana itu bangunan kantor. Selanjutnya, prasarana kantor pemerintah yang secara strategis mempengaruhi efektivitas koordinasi antar instansi lain adalah A. AC dan pencahayaan, B. Jaringan LAN dan WAN, C. Komputer server lokal, D. Stok ATK, D. E. Desain logo dan kop surat. Jawabnya adalah Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah tentu yang B. Pembahasan LAN dan WAN termasuk prasarana teknologi yang memungkinkan komunikasi data antar kantor dan antar instansi. Hal ini berperan strategis dalam mendukung koordinasi pemerintahan digital dan pelayanan publik. Jadi jawabannya adalah yang B ya, jaringan LAN dan WAN. Selanjutnya, sarana berikut ini dianggap tidak efektif bila tidak didukung oleh prasarana yang memadai. A. Mesin penghitung uang, B. Aplikasi pengelolaan pegawaian, C. Proyektor presentasi, D. Printer multifungsi, atau E. Telepon IP. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya B. Kenapa B? Kita lihat pembahasan. Aplikasi merupakan sarana berbasis software, namun ia tidak akan berjalan optimal jika tidak ada prasarana seperti jaringan komputer, server, atau koneksi internet yang stabil. Jadi jawabannya B ya, aplikasi pengelolaan kepegawaian. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator utama kelayakan prasarana kantor pemerintah? A. Merek perangkat keras yang digunakan, B. Estetika interior bangunan, C. Kesesuaian fungsi dengan kebutuhan organisasi, D. Kecepatan pengadaan sarana tambahan, atau E. Jumlah ruangan yang tersedia. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C. Pembahasan prasarana dinilai layak jika mendukung kebutuhan kerja organisasi. Fungsionalitas dan efektivitas menjadi kunci, bukan sekedar jumlah atau penampilan. Jadi jawabannya C ya, kesesuaian fungsi dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang benar terkait hubungan antara sarana dan prasarana? A. Sarana tidak bisa berfungsi tanpa adanya prasarana yang sesuai. B. Prasarana berfungsi lebih mandiri daripada sarana. C. Sarana selalu berumur lebih lama dibanding prasarana. D. Sarana tidak memiliki peran penting dalam pelayanan publik. E. Prasarana lebih mudah dipindahkan dibanding sarana. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan contoh komputer ya. Komputer kan merupakan sarana. Itu tidak bisa digunakan bila tidak ada listrik, karena listrik itu merupakan prasarana. Sarana sangat bergantung pada keberadaan dan kelayakan daripada prasarana. Gitu. Jadi pernyataan yang paling sesuai itu yang A ya teman-teman ya. Jadi sarana tidak bisa berfungsi tanpa adanya prasarana yang sesuai. Baiklah teman-teman, demikianlah ya beberapa contoh soal ya yang sudah kita simulasikan sebanyak 60 soal untuk soal-soal operator layanan operasional. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya kita latihan, banyaknya kita simulasi soal, itu memudahkan kita menjawab soal-soal di saat ujian nanti. Dan pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.